Now, what's basically going on is that Man United and Paris Saint-Germain, with Jorge Mendes, the agent of Ugarte, the agent of Joro, leading the conversations, they are also discussing a loan with an obligation to buy. It means that it's still a permanent transfer, but... Intrigue again for Manchester United! Wow! Old Trafford, nights like these... Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast, yeah. Manchester United sudah menyiapkan rencana gebrakan di akhir bursa transfer demi rencana jangka panjang klub. Kesibukan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2024 ternyata masih menyimpan cerita baru. Man United menjalankan peran yang cukup aktif selama musim panas tahun ini. Kedatangan Joshua Zirkzee dan Leny Yoro menandai ambisi awal klub. Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui menyusul datang untuk memenuhi ambisi ini. Saat ini, Man United sendiri tengah bekerja untuk transfer Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. The Red Devils bekerja keras demi perbaikan skuad agar siap menghadapi musim. Meski pengaruh Erik ten Hag di keputusan transfer berkurang, pendapatnya masih didengar klub. Ten Hag ingin memperkuat skuad. Pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan ingin memiliki 2 pemain berkualitas untuk satu posisi. Permintaan Ten Hag jelas tidak akan selesai hanya dalam 1 musim saja. Untuk itu, Man United sudah menyiapkan rencana begitu transfer Ugarte selesai. Dilansir dari Mirror, Man United akan mengalihkan fokus ke penjualan pemain sebelum bursa transfer ditutup. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah profit yang berpengaruh pada keberlangsungan klub. Penjualan pemain pada musim ini akan meringankan beban klub untuk periode selanjutnya. Scott McTominay dan Jadon Sancho menjadi 2 pemain yang santer dikabarkan akan hengkang. Man United berusaha keras melepas Scott McTominay dengan status permanen. Namun, Napoli yang menjadi klub peminat hanya mau meminjamnya selama 1 musim. Sementara Jadon Sancho menginginkan kepindahan ke Paris Saint-Germain. Target tersebut kembali bermasalah karena PSG belum memberikan penawaran konkret. Man United sendiri merasa tidak perlu khawatir dengan kedua transfer ini. Dengan waktu yang masih tersisa, negosiasi masih bisa didorong agar menguntungkan klub. Peluang McTominay dan Sancho untuk menjadi pilihan utama pun semakin tipis, sehingga pindah klub bisa menjadi solusi. Memang, bursa transfer musim panas 2024 menjadi momen sibuk bagi Man United. Aktivitas mereka tak hanya membeli amunisi anyar, melainkan juga menjual beberapa pemain demi tambahan pemasukan. Facundo Pellistri yang merupakan anak baptis dari vokalis band rock La Vela Puerca ikut meninggalkan Old Trafford. Pemain saya berusia 22 tahun itu resmi dijual oleh United ke Panathinaikos. Tak disebutkan berapa biaya transfer Pellistri. Facundo Pellistri bergabung dengan Panathinaikos dengan transfer permanen. Tulis pengumuman di laman resmi Setan Merah pada Rabu 21 Agustus 2024. I just realized I've built walls a mile high to protect my heart. Si pemain timnas Uruguay yang bermain dalam Copa America melenggang ke Liga Super Yunani untuk meneruskan karir. Lanjut informasi dari United. Bukan cuma Pellistri yang terdepak dari United. Sebelumnya, The Red Devils sudah melepas 5 pemain di tim senior. Mereka adalah Mason Greenwood, Anthony Martial, Donny van de Beek, Rafael Varane, dan Aaron Wan-Bissaka. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara terkait rencana transfer timnya di sisa bursa transfer musim panas ini. Ia mengindikasikan bahwa MU bakal mencoba untuk memperkuat tim mereka dengan rekrutan baru. Di bursa transfer kali ini, MU cukup aktif dalam belanja pemain. Setan Merah tercatat sudah memboyong 4 pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Baru-baru ini, Erik ten Hag dimintai informasi terkait manuver transfer MU berikutnya.
Ia mengindikasikan bahwa timnya akan mencoba mendatangkan pemain baru lagi. Kepada Sky Sports, Erik ten Hag mengakui bahwa timnya masih akan mencoba untuk memperkuat diri di sisa bursa transfer musim panas ini. I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone stuck on the PD menghadapi musim 2024-2025. Namun ia menyebut bahwa ada kemungkinan timnya tidak bisa mendatangkan pemain baru karena faktor keuangan. Kami tidak bisa berdiam diri, namun aktivitas kami akan sangat bergantung pada apa yang terjadi di bursa transfer, ungkap Ten Hag. Ten Hag mengaku bahwa jika MU gagal mendapatkan tambahan pemain di sisa bursa transfer ini, ia tidak akan kecewa. Ia menyebut bahwa MU sudah memiliki skuad yang bagus saat ini dan mereka siap bersaing di musim 2024-2025. Saat ini saya senang dengan skuad yang kami miliki. Saya juga cukup percaya diri kami bisa berbicara banyak di musim baru ini, pungkasnya. Erik ten Hag sendiri mulai memasuki musim ketiganya di kursi pelatih Manchester United. Dilihat dari sisi manapun, musim ini adalah musim terpenting untuk Ten Hag. Dia harus memberikan hasil. Pasalnya, 2 musim sudah Ten Hag menangani MU dan hasilnya belum juga memuaskan. Masalah MU datang silih berganti. Skuad mereka belum juga solid. Musim 2023-2024 lalu juga berjalan sangat mengecewakan. MU finish di peringkat 8 klasemen akhir. Desakan pemecatan Ten Hag pun sempat menguat meski akhirnya batal terjadi. I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone stuck on the Kini memasuki musim ketiga, situasinya tampak sedikit lebih baik. Ten Hag diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa menangani tim sebesar MU. Ada banyak PR yang harus dibereskan Ten Hag, terutama soal performa tim. Musim lalu, MU mencatatkan finish yang buruk di klasemen akhir, jelas mengecewakan. Selain itu, Ten Hag juga harus memastikan masalah badai cedera tidak lagi mengganggu MU. Hal ini juga ditegaskan oleh pakar Premier League, Alan Shearer. Ini adalah musim besar bagi dia dan bagi Man United, sebab mereka harus membuat perkembangan pesat dalam laju di Liga, ujar Shearer. Mereka memang berhasil meraih trofi, tahun sebelumnya juga begitu, tapi dalam posisi di Liga, jelas harus ada perkembangan, tutup Shearer. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pasti mau nonton yang besar di football ya, ketemu sama yang lagi buat.